Selamat siang Indonesia, kami akan ajak good people untuk melihat perjuangan guru honorer di pedalaman Kalimantan Timur. Di masa pandemi, ia harus menghampiri satu persatu muridnya dan biaya bahan bakar untuk perahu ditanggungnya sendiri. Inilah cerita dari Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat matahari menyapa, aktivitas warga pun dimulai di desa tanpa daratan ini. Ya, seluruh aktivitas dilakukan di atas air. Terletak di sisi barat Danau Melintang yang luasnya 11.000 hektar. Transportasi air jadi andalan di sini. Mayoritas penduduknya merupakan nelayan air tawar yang sangat tergantung pada ekosistem danau. Sulitnya akses di desa Muara Enggelam tak menyurutkan semangat Taufik Hidayat, seorang guru honorer yang terpanggil untuk mengabdi di desa terpencil ini. Meski masih muda, mengabdi di desa terpencil adalah pilihan hidupnya. Penghasilan yang secukupnya membuat Taufik juga menjadi nelayan air tawar. Biasanya di pagi hari sebelum mengajar, ia memeriksa dulu jaring yang dipasangnya kemarin sore di Danau Melintang. Satu persatu jaring diangkat sambil berharap ada ikan yang terjaring. Saat matahari mulai meninggi, Taufik pulang bersama hasil tangkapannya. Namun jika tangkapan ikan tidak banyak, maka hanya untuk makan pada hari itu. Jika banyak seperti saat ini, maka pengepul ikan akan menghampirinya. Hari ini Taufik cukup berbahagia karena tangkapannya bisa laku Rp50.000. Jadi nelayan dilakoninya karena harus mencukupi biaya hidup yang tinggi di desa ini. Tetapi menjadi tenaga pengajar tetap menjadi prioritasnya. Sebab tak banyak orang yang mau menjadi guru di daerah terpencil, apalagi dengan status honorer. Di masa pandemi, Taufik harus tetap menjaga muridnya. Saat sekolah tatap muka belum boleh dilaksanakan, ia mendatangi muridnya satu persatu. Tidak ada kelas online di sini. Soalnya selain tidak ada sinyal telekomunikasi, kebanyakan siswa juga tak memiliki ponsel pintar. Hampir 100 siswa dia datangi setiap pekannya. Siswa dibagi ke dalam beberapa hari, kemudian dikunjungi satu persatu ke rumahnya. Guru bidang studi agama Islam ini menggunakan perahu bermesin tempel yang cukup boros konsumsi BBM-nya. Sehingga sebagian hasil tangkapan ikan harus digunakan untuk membeli bahan bakar. Taufik mengajar di teras rumah, berbekal bahan ajar yang dibuatnya sendiri. Demi memperoleh bahan ajar, ia harus ke ibu kota kecamatan agar mendapatkan sinyal telekomunikasi yang jaraknya sekitar 2 jam dengan perahu. Lalu dicetak dan diperbanyak dengan biaya sendiri. Itu semua dilakukan agar siswa didiknya tetap bisa belajar dengan nyaman. Tempatnya indah dan enak untuk ditinggali. Di desa ini yang menarik bagi saya ialah sosialnya yang tinggi. Di antara tetangga satu sama lain kita saling sangat terasa hubungannya. Desa Muara Enggelam hidup di atas perairan Danau Melintang. Ekosistem rawa gambut menjadi sumber penghidupan di desa ini. Ikan air tawar melimpah. Desa yang berpenduduk sekitar 800 jiwa ini harus mengimpor hampir seluruh bahan pokok dari pusat kecamatan. Tak heran jika harga kebutuhan cukup mahal. Itulah kenapa hampir seluruh guru di desa ini kerja sampingan sebagai nelayan. Nah, pagi-pagi habis ibarat sholat subuh itu mereka sudah berangkat. Datangi alat tangkap mereka yang di danau itu. Nah, sekitar jam-jam 6 sudah kembali ke kampung sini. Artinya nggak masalah dengan tugas sekolah? Masalah. Kebanyakan guru nelayan juga Pak? Ya, kalau yang laki-laki hampir semuanya bisa berprofesi ganda yaitu nelayan. Taufik sebenarnya pernah mendapatkan tawaran mengajar di tempat lain yang lebih nyaman dengan fasilitas lengkap. Namun tawaran itu ditolaknya. Ia memilih bertahan mengajar di desa terpencil dan terisolir ini karena para siswa membutuhkannya. Sebagai guru honorer, setiap bulannya Taufik mendapatkan gaji sekitar 2 juta rupiah. Biasanya dapat tambahan tunjangan bagi guru di kawasan terpencil dan terisolir setiap bulannya. Namun untuk tahun ini tunjangan itu tak kunjung cair. Mereka yang berjuang dengan hati di pelosok Indonesia butuh perhatian lebih dari pemerintah. Termasuk guru honorer seperti Taufik. Karena di tangan mereka, generasi bangsa ini kita titipkan. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.